menurut beberapa penelitian ya dan beberapa psikologis, orang yang menikah itu diuji 2 kali. Anda yang sudah menikah harusnya bersyukur, karena di luar sana banyak sekali orang yang belum laku menikah. Ya entah belum laku atau belum berani nikah, pokoknya belum dapat pasangan gitu. Insya Allah rumah tangga Anda akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Bersama saya Kang Mas Ruhan. Ada yang menanyakan tentang soal rumah tangga. Kang, gimana ya setelah saya menikah di tahun kedua itu sudah merasakan kegalauan. Terus saya harus gimana ya, merasa kayak menyesal menikah dengan si pasangan. Masya Allah, lah ini memang ujian orang menikah. Jadi menurut beberapa penelitian ya dan beberapa psikologis, orang yang menikah itu diuji 2 kali. Ujian pertama adalah memang di tahun kedua. Biasanya di tahun kedua itu mulailah hal-hal yang disembunyikan itu nampak. Hal-hal yang disembunyikan mungkin kekurangannya, atau mungkin rahasia-rahasia yang selama ini dipendam. Biasanya setelah 2 tahun itu nampak. Sehingga, oh ternyata kamu gitu ya mas, oh ternyata kamu gitu ya dek, dan sebagainya. Dan itu wajar. Semua orang punya rahasia masing-masing. Sehingga kadangkala rahasia itu terbongkar setelah 2 tahun menikah, itu hal yang wajar. Itu ujian pertama dalam pernikahan. Sehingga ya diterimalah. Anda yang sudah menikah harusnya bersyukur, karena di luar sana banyak sekali orang yang belum laku menikah. Ya entah belum laku atau belum berani nikah, pokoknya belum dapat pasangan gitu. Anda yang sudah menikah harusnya bersyukur. Ya harus mempertahankan. Ya. Niatnya apa? Menikah itu niatnya adalah sunnah Rasul. Untuk mengamalkan amaliyah sunnah Rasul. Kalau niatnya untuk senang-senang, kalau niatnya Anda untuk kebahagiaan dunia saja, ya Anda akan diuji lebih berat. Sangat berat. Tapi kalau niatnya karena sunnah Rasul, niatnya ini adalah ibadah kepada Allah. Karena orang yang menikah, sholatnya, ibadahnya semuanya dikalikan, lipat gandakan pahalanya oleh Allah. Itu. Karena memang menikah adalah ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ajarannya Al-Quran. Nah, sehingga kalau niatnya salah, ujian Anda akan berat. Ayo, bagi Anda yang belum menikah, sebelum Anda menikah, niatkan. Menikah itu tujuannya adalah karena ibadah kepada Allah, karena sunnah Rasul, karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Anda akan diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau Anda niatnya salah, niatnya yang supaya nambah harta, niatnya supaya happy, niatnya supaya nafsunya tersampaikan, ya ada bosannya, ada jenuhnya, ada kecewanya. Pasti itu kecewa. Tapi kalau niatnya karena memang sunnah Rasul, niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya adalah karena supaya kita diterima sebagai hambanya Allah dan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, maka itu akan menjadi amal ibadah yang luar biasa, sehingga pernikahan Anda akan langgeng, bertahan, dan bisa melewati berbagai ujian gitu ya. Itu makanya ujian pertama 2 tahun, karena 2 tahun itu biasanya beberapa rahasia, sifat-sifat keburukan yang disembunyikan biasanya terlihat dan nampak. Nah disitulah diuji Anda menerima kekurangan pasangan atau tidak. Nah ujian yang kedua adalah, ini yang paling berat, yaitu di usia pernikahan 5 tahun. Biasanya usia pernikahan 5 tahun yang paling muncul adalah rasa bosan dan jenuh. Saya ulangi, rasa bosan dan jenuh, stres, apalagi sudah punya anak. Nah usia 5 tahun inilah yang ujian paling berat dalam rumah tangga. Lah entah bagaimana Anda harus bisa bertahan, bagaimana caranya Anda harus bisa menangani jenuh dan stres, dan juga menangani rasa bosan kepada pasangan. Ya bisa saja liburan bersama,
ya ngaji, mencari ilmu bersama, ibadah bersama, sholat jamaah bersama, datang kepada ulama, kiai, mendekatkan kepada orang-orang soleh, ya terkadang juga liburan boleh, makan bersama dijadwalkan dengan lebih intens, berbicaranya yang indah-indah, hal yang menyakitkan mulai di stop, hal yang menjengkelkan mulai dihindari, bahasa yang rileks-rileks, jangan terlalu bahas yang tegang-tegang. Karena usia 5 tahun adalah usia kejenuhan dalam rumah tangga. Sehingga kalau Anda bisa melewati setelah 5 tahun, insya Allah rumah tangga Anda akan langgeng. Nah gimana caranya Kang supaya bisa langgeng? Ya bolak-balik tadi niatnya diperbarui. Kalau awalnya niatnya salah, niatkan karena memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan pernikahan ini karena memang sunnah Rasul. Itu insya Allah Anda akan bisa melewati berbagai ujian rumah tangga. Makanya bolak-balik niatnya ditata, hatinya ditata, semua karena ibadah kepada Allah, ya, semua karena rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa mengatasi berbagai masalah, problem, dan juga kejenuhan, kebosanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga tentunya solusi spiritual. Tingkatkan ilmu spiritual, tingkatkan energi spiritual. Anda bisa menggunakan sarana dari saya, salah satunya tasbih karomah. Amalkan, wiridkan tasbih karomah. Insya Allah hati Anda tenang, insya Allah pasangan Anda akan tenang, insya Allah Anda bahagia dan pasangan Anda bahagia. Sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan energi tasbih karomah dan wirid tasbih karomah atau tasbih karomah akbar. Insya Allah diri Anda akan dilindungi dari berbagai macam bahaya. Insya Allah rumah tangga Anda akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Silakan Anda bisa baca-baca di website saya tentang tasbih karomah dan tasbih karomah akbar. Situsnya di www.tasbihkaromah.com. Mungkin nanti ditulis di video ini. Ya, Anda baca, insya Allah banyak manfaatnya. Salah satunya itu tadi untuk melanggengkan rumah tangga Anda. Bagi yang baru menikah ataupun yang sudah usia menikah 2 tahun atau 5 tahun. Atau mungkin Anda yang mau menikah pun boleh mengamalkan tasbih ini sebagai sarana untuk ketenangan batin, kebutuhan spiritual, dan juga membuka pintu rezeki dan juga untuk memberkahi rumah tangga. Terima kasih dari saya Kang Mas Ruhan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.